Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nggak Kami berkata. dari kelompok 4 dengan tema ketimpangan pendidikan akan mewawancari dua narasumber berbeda dari SMAN 27 Jakarta dan SMAS Lab School Jakarta. Saat ini kami akan mewawancarai siswa dari SMAN 27 Jakarta. Boleh silakan perkenalkan diri dulu. Oke, halo, perkenalkan nama aku Ronaldi Rahel Safira Syagian, asal sekolah saya dari SMA Negeri 27 Jakarta. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih perasaan kamu selama bersekolah di SMAN 27 Jakarta? Untuk saat ini saya ngerasa saya senang karena di SMA Negeri 27 Jakarta saya ngerasa lingkungannya baik, terutama pada lingkungan pertemanan, organisasi maupun juga pada saat saya belajar di kelas. Dan juga di SMA Negeri 27 Jakarta didukung oleh fasilitas yang cukup memadai. Oke, terus menurut kamu bagaimana sih pendidikan berpengaruh pada kehidupan kamu, baik di masa sekarang ataupun di masa mendatang? Untuk di masa sekarang, pendidikan menurut saya itu cukup penting karena pendidikan itu juga bukan sekedar nilai ataupun mengejar nilai yang bagus, tapi juga pendidikan itu untuk sekarang adalah bekal di masa depan kita untuk mengejar perguruan tinggi maupun juga pekerjaan. Jadi sangat penting bagi saya pendidikan itu. Oke, nah sekarang kita ngomongin soal fasilitas sekolahnya nih. Menurut kamu tuh fasilitas di SMAN 27 Jakarta sudah cukup mendukung kegiatan belajar atau ada yang masih kurang? Kalau ada, boleh disebutin contohnya. Untuk sekarang sih fasilitas di SMA Negeri 27 alhamdulillahnya memadai semua, dan juga untuk kegiatan belajar sih nggak terganggu ya. Jadi oke lah untuk sekarang. Oke, Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah keterbatasan fasilitas ini bikin kamu kesulitan dalam belajar? Kesulitan dalam belajar sih eh, dari fasilitas sih gitu ya. Selama ini kalau kesulitan belajar paling distract oleh beberapa hal, tapi kalau dari fasilitas sih nggak ada, nggak pernah sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana pendapat kamu tentang teman-teman yang putus sekolah karena masalah biaya? Untuk teman-teman yang putus sekolah karena biaya sih itu sangat disayangkan, tapi sebagai seorang siswa sih kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, paling juga membantu dia apa ya, paling kita juga membantu untuk doa dan juga membantu dia patungan ya, paling patungan untuk biaya hidup dia. Kita juga sebagai siswa emang turut prihatin, tapi untuk saat ini juga banyak hal yang kita pertimbangin sih, bagaimana cara untuk membantu teman-teman seperti itu. Tapi alhamdulillahnya di lingkungan saya saat ini sih gak ada siswa yang putus sekolah karena biaya, jadi ya aman aja sih. Oke, buat pertanyaan terakhir, menurut kamu nih, apa langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar siswa di sekolah ini bisa mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik? Untuk kesempatan belajar yang lebih baik sih, yang pertama fasilitasnya memadai. Mungkin di SMA saya, walaupun fasilitasnya memadai, itu tidak baik sih. Tapi mungkin ada beberapa sekolah yang fasilitasnya belum cukup memadai. Mungkin pemerintah harus lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang masih belum cukup fasilitasnya untuk ditempati oleh siswa-siswa, dan juga belum memadai, juga kualitas belajar harus ditingkatkan, dan juga kualitas belajar dan juga mengajar. Karena untuk anak zaman sekarang itu adalah anak yang minim literasi atau malas untuk literasi. Dan menurut aku juga untuk sekarang guru tuh kayak masih banyak metode cara mengajar mereka yang murid belum paham.
atau susah untuk dipahami. Mungkin itu beberapa hal yang harus diperhatikan sih. Nah, oke, jadi sekiranya segitu aja sesi wawancara kita kali ini. Untuk Rona, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, jadi sekian kami wawancara kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Naila, kita bisa ulang wawancaranya ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, bisa diulang perkenalan dirinya. Halo, nama aku Naila Mariza Saraswati, bisa dipanggil Naila. Aku dari SMA Lab School Jakarta yang sekarang di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Oke, jadi langsung ke pertanyaannya aja ya. Boleh. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu selama bersekolah di lab school? Perasaan aku dari segi lingkungan pertemanan dan juga edukasi gurunya itu sangat menyenangkan dan mendukung siswanya untuk maju. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, menurut kamu bagaimana pendidikan berpengaruh pada kehidupan kamu baik sekarang ataupun di masa depan? Menurut aku dengan pendidikan itu sendiri, jika dilaksanakan dengan baik, itu bisa menjadi suatu bentuk untuk memajukan kehidupan kita entah dari segi ekonomi ataupun sosial. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, fasilitas apa aja yang meningkatkan kualitas atau kenyamanan dalam proses belajar dan mengajar? Misalnya, ruang kelas ber-AC, habis itu lab kimia, biofisika untuk praktek atau free wifi. Menurut aku yang disebutin tadi kayak ruang kelas dengan fasilitas yang memadai seperti AC, terus juga meja dan kursi yang memadai itu tentunya mendukung untuk pembelajaran karena kalau nyaman belajarnya jadi lebih fokus. Kemudian untuk lab itu sendiri, menurut aku lab yang penting untuk ada itu biologi sama kimia karena biasa kan butuh ruang khusus ya buat bahan-bahan kimia itu sendiri. Sama fasilitas yang lain mungkin kayak lapangan sama toilet itu juga penting untuk ada di ranah edukasi sekolah. Oh, jadi berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget. Oke. Sekarang temen aku ya yang nanya. Boleh, boleh.
Fasilitas favorit aku yang ada di sekolah itu ada namanya ruang prakarya. Jadi di ruang itu khusus buat bukan mata pelajaran sih, tapi kayak subjek itu namanya prakarya. Jadi bisa buat masak-masak. Di situ ruangnya kayak open semi outdoor gitu. Jadi nggak pengap. Menurut aku itu banyak banget sekarang dan sebenarnya pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diperoleh semua orang, terlebih lagi pendidikan 12 tahun kalau nggak salah. Jadi walaupun dengan adanya masalah krisis ekonomi dengan keterbatasan anak-anak di luar sana yang tidak bisa mengakses pendidikan, menurut aku itu suatu hal yang harus diatasi oleh pemerintah itu sendiri dengan adanya sekolah negeri ataupun adanya sekolah khusus untuk mereka. Menurut aku itu harus lebih digaungkan lagi. Pertama-tama mereka harus punya standar khusus fasilitas apa aja yang diperlukan di sekolah itu sendiri. Jadi nggak ada diferensiasi entah itu di kota ataupun di wilayah 3T yang terpencil itu. Jadi kalau di kota setiap sekolah harus punya fasilitas kayak minimal satu AC di kelas, maka ranah pendidikan di wilayah lain juga harus punya fasilitas itu sendiri. Kemudian juga melokasikan tempat-tempat pendidikan itu di wilayah yang luas, jadi nggak cuma di satu titik doang, di pelosok-pelosok daerah tertentu itu juga harus diperbanyak wilayah-wilayah edukasi sekolah dari berbagai tingkat, nggak cuma SMA doang. Iya, makasih ya udah meluangkan waktu buat wawancara sama kita. Iya, makasih. Dan Terima kasih. Naila. Bye-bye. Terima kasih ya, guys.